Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Para jurnalis pun dilarang untuk mendekat ke lokasi pertemuan. Yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik. Saya tidak bisa memprediksi ya apa yang akan terjadi. Ya bisa saja ada yang menganggap bahwa Pak Jokowi mencabut karena takut ijazahnya terbongkar. Ya benar, fokus politik publik sekarang adalah menunggu kepastian dari Roy Suryo CS untuk membuktikan kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi. Sementara KPU sudah menunjukkan, KPU pusat, ijazah yang didaftarkan oleh Pak Jokowi yang oleh Roy Suryo dianggap, nah justru itu yang makin menguatkan indikasi bahwa itu adalah ijazah palsu tuh. Ini sekarang ini nggak bisa ngeles lagi, nggak bisa dibantah lagi kalau kemudian nanti hasil analisis dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini memastikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Apa itu bukti yang kami terima dari KPU, Komisi Pemilihan Umum? Alhamdulillah, proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi, dengan Pak Michael Sinaga, ya. Kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya, kami mengirimkan itu ke 8 institusi. Termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain. Termasuk juga ke ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia dan tempat lain. Semuanya adalah harus memegang arsip itu. Karena seorang presiden yang kemudian sudah mencalonkan diri selaku calon presiden waktu itu dan calon wakil presiden itu pasti selalu ada pertinggal suratnya. Tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan, penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Unas Gajah Mada. Yang terakhir lucunya, oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Padahal itu penampilan pertama. Penampilan kedua adalah ketika seorang kader partai, ya, partai gajah itu ya, partai yang nggak punya ijazah itu, ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah justru sebenarnya, meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dia yang harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia membuat tidak tepatnya gambar itu dibuat miring. Tidak miring, dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross-check dengan penampilan dari Bareskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Bareskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan terlipat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Bareskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman Jokowi's Paper, dia mengatakan 99% ijazah itu palsu. Berarti kesimpulannya, apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu juga. Jadi itu yang paling penting, 99,9% ijazahnya adalah palsu. Dengan demikian, maka kami sangat menghormati, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh mantan Kabareskrim, ya, Pak Susno Duaji, dalam acara di salah satu TV bersama dengan Pak Herman, yang mengatakan kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang itu, karena ijazahnya tidak terbukti asli. Kalau ijazahnya palsu, berarti apa? Berarti pasal pencemaran nama baik, apalagi penghinaan, fitnah itu juga tidak ada. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Dan pihak Roy tentu berhak untuk secara akademis meneliti terus itu, kendati itu isu politik. Tapi kita melihat pembuktian yang dibuat oleh kelompok Roy Suryo kan makin lama makin terasa bahwa memang ada metodologi dalam pembuktian itu. Sementara para buzzer Pak Jokowi hanya sekedar, ya kami udah melihat itu asli, kami yakin 100% bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli itu. Kami tidak
tidak gentar untuk menghadapi tuntutan dari Roy Suryo CS itu, sementara Pak Jokowi justru melaporkan. Kan mesti dilihat bagaimana tim buzzer ini, atau apa istilah mereka itu, termul apa itu, berupaya untuk menghalangi riset akademis. Padahal ini hal yang biasa aja kan, supaya pihak penyidik, pihak mereka yang berkepentingan dengan status ijazah itu juga bersiap-siap untuk bertengkar di pengadilan nanti, itu bukan bertengkar di talk show untuk hal-hal yang sensasional. Jadi kita mulai lihat bagaimana isu tentang dinasti Jokowi ini dibicarakan dari segala arah, dari soal ijazah Pak Jokowi, lalu mulai ijazah Pak Gibran, lalu mulai indikasi korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Padang Lawas jadi Sumatera Utara, yang melibatkan Gubernur Bobi Nasution yang adalah bagian dari keluarga Jokowi. Jadi ini keluarga ada dalam sorotan publik. Saya kira itu alasannya kenapa, atau alasan yang paling masuk akal mengapa Pak Jokowi datang bertemu dengan Pak Prabowo. Kita harus sebut sebagai alasan yang masuk akal, karena banyak alasan yang tidak masuk akal justru, walaupun kita nggak tahu apa sebenarnya yang dibicarakan. Tapi yang paling masuk akal adalah seri ketegangan politik atau kegelisahan politik yang mengkaitkan tiga anak presiden ini, tiga anak presiden Jokowi maksud saya, di dalam kasus-kasus yang bersifat koruptif. Kan itu intinya, termasuk beliau sendiri kan, termasuk Pak Presiden sendiri yang soal ijazah itu udah bertahun-tahun ada di situ, tapi tidak punya kesempatan untuk dibuktikan secara akademis. Nah, kelompok-kelompok yang berupaya untuk menuntun kembali demokrasi ke arah yang benar tentu menginginkan supaya soal ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga palsu, soal ijazah palsu Pak Gibran yang diduga palsu, atau soal perilaku politik Pak, atau perilaku Pak Wapres itu dengan isu fufafa, lalu kebijakan Gubernur Sumatera Utara yang potensi disebut sebagai korupsi itu dibuka di publik. Jadi itu mungkin sekali dengan kecepatan kita berpikir tentang isu-isu itu, maka kita ambil kesimpulan, walaupun kesimpulan tentatif, bahwa Pak Jokowi datang ke Pak Prabowo untuk membicarakan kasus-kasus itu. Memang publik menghendaki ada kejelasan soal kedudukan Jokowi yang masih ingin melanjutkan kekuasaannya melalui proksi-proksi dia itu. Demikian juga oligarki tentu mulai melihat peluang bahwa ya sangat mungkin Gibran dijadikan kuda tunggangan baru karena lebih mudah diatur misalnya begitu. Kan kita mesti berpikir bahwa kapital itu pikirannya sederhana, selama investasinya itu terlindungi maka siapapun jadi presiden yang penting bisa diatur oleh kapital. Jadi sekali lagi ini keadaan yang sangat baik untuk pelajaran politik, bahwa isu-isu tentang dinasti politik Jokowi itu masih di situ. Sementara sebetulnya komunikator politik Pak Jokowi itu dangkal semua tuh, sehingga orang menganggap bahwa kalian ini basar-basar Pak Jokowi atau termul dalam bahasa yang neologis artinya temuan baru istilah itu. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana Bapak mantan Presiden kita Bapak Jokowi meminta perlindungan kepada Bapak Presiden kita yang sekarang, yaitu Bapak Prabowo. Ya, tidak mudah bukan, karena di mana di sela-sela tudingan-tudingan kasusnya tersebut yang akhirnya semakin memanas, semakin banyak bukti-bukti yang jelas dan dia akan segera diadili. Ya, tentu dia sudah panik ya di situ ya, dia terpojokan sehingga dia meminta perlindungan kepada Bapak Prabowo. Ya, di situ dia meminta menemui Bapak Prabowo dan meminta berbicara bertatapan empat mata ya di situ. Ya, di mana di kerusuhan negara kita yang terjadi sehingga membuat banyak kerusuhan tersebut, Bapak Jokowi semakin tidak bisa lagi memberikan pembelaan kepada diri sendiri. Ya, karena
sudah jelas bahwa dalam hal tersebut ya banyak masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada dia. Dia memberikan pembelaan sebagaimanapun ya tetap tidak percaya masyarakat kepada dia ya. Apalagi pada saat kemarin itu diadakan demo untuk segera dia diadili ya, tentunya semakin banyak hal-hal yang harus ia pikirkan. Ya, makanya dari situ ia meminta supaya segera Bapak Presiden kita ikut bertindak dalam menanggapi hal tersebut. Ya, tentunya dia meminta supaya diberhentikan orang-orang yang melakukan hal tersebut yang untuk memberikan keadilan kepada dia. Ya, begitu kata dia. Ya, dia juga bilang di situ itu adalah sebuah pencemaran nama baik. Ya, tentunya sebenarnya hal tersebut sebenarnya bukan pencemaran nama baik, tapi memang benar-benar sudah terjadi atau real gitu ya. Kenapa? Karena memang dalam hal tersebut ya sudah jelas-jelas dengan kasusnya tersebut ya sudah benar-benar asli palsu di situ. Ya, tentunya banyak perjuangan Roy Suryo dan beberapa teman-temannya serta beberapa orang-orang lain yang mengawal terus tentang keaslian palsunya ijazahnya itu ya, tentunya membuat dia tidak bisa mengelak lagi ya, makanya dia melakukan hal tersebut. Ya, langsung saja teman-teman, di sini kita akan membacakan beberapa komentar dari netizen, tanggapan mereka dalam menyikapi video ini. Ya, menurut semuanya ini, lanjut DRSMO dan jangan kendor, semangatkan PKI mau bikin ulah ya, tentunya salah satu Resmo ini memberikan pernyataan-pernyataan kejelasan data tersebut yang membuat Bapak Jokowi sudah tidak bisa memberikan pembelaan kepada diri sendiri. Ya, pertama dalam jatuhnya Jokowi membayar termo yang dulu udah duit habis tidak bisa melindungi Jokowi ya, tentunya dia kira Bapak Presiden kita mau bisa dia atur gitu ya. Mana bisa seperti begitu, Presiden kita tidak seperti atau tidak sebodoh yang ia pikirkan ya, tentunya seperti begitu. Karena Bapak Presiden kita juga sudah muak dengan hal-hal seperti begitu kepada dia yang membuat kerusuhan yang kegaduhan di negara kita ini. Ya, tentunya banyak hal-hal yang sudah masyarakat tidak memberikan kesempatan untuk peluang kepada dia membelakan diri. Ya, bagus Susno, sehat selalu. Bukan Rakyat yang dibohongi, tapi Prabowo juga dibohongi sebab udah 2 calon cawapres nggak pernah menang mewakili ijazahnya. Ya, tentunya banyak hal tersebut. Ya, wajar saja masyarakat sudah tidak lagi percaya kepada dia, apalagi Bapak Presiden kita aja, Bapak Prabowo dibohongi pada saat dulu di Cawapres tahun 2014 silam ya, tentunya sedikit membuat Bapak Prabowo terkejut akan hal tersebut. Dalam data-data tersebut ya baru terbongkar sekarang ya, sebagaimana lamanya sekitaran 10 tahun ya gitu. Jelas ijazahnya palsu, konuduh pencemaran nama baik, maju terus Paro ya. Seakan-akan dia tidak pernah mengakui kesalahannya, dia tidak pernah menyerah ya, makanya dia meminta perlindungan tersebut ya. Para termo buzzer dan pengacaranya harus diseret ke pengadilan karena menghalangi para peneliti ijazah palsu. Dia termasuk orang-orang pendukung pengkhianat pemalsuan dokumen negara. Ya, tentunya mereka melakukan hal tersebut ya supaya mereka mendapatkan nama yang baik di depan Bapak Jokowi. Ya, atau mungkin bisa saja mereka bekerja sama melakukan hal tersebut. Bisa saja mereka disogok dengan uang atau bagaimana. Ya, tentunya kita tidak tahu, tapi yang artinya mereka melakukan hal tersebut ya untuk kepentingan pribadi atau keuntungan diri sendiri. Ya, kalau masyarakat sengsara ya itu tidak ada kaitannya dengan mereka ya, makanya mereka melakukan hal tersebut ya, membela mati-matian walaupun bersalah ya, tentunya mereka harus menjalankan tugas mereka. Ya, mungkin pembayarannya lebih mahal begitu ya. Orang ngaco foto sudah ada, masuk foto bisa disetting, sedang Jokowi sekarang udah tua, UGM mengakui kuliah di sana. Ya, tentunya banyak hal-hal yang sudah dilakui tersebut, tapi mereka masih belum mengakui apakah memang benar itu asli atau palsu. Ya, tentunya ketegasan mereka ini di sela-sela kebohongan mereka pasti ada kebenaran yang selalu memberikan jalannya di situ. Yang sakit siap-siap masuk Bu, ya tentu seperti begitu.
Pak Jokowi mbok yang sudah jangan ngeyel, walaupun uang segunung gak ada artinya, ngaku aja dan minta maaf ke rakyat biar gak gaduh. Ya, dia juga tidak mengakui kesalahannya di depan publik ya. Tentunya banyak ya termo-termonya itu yang sudah membela dia mati-matian. Tentunya sudah tidak bisa lagi mengelak diri lagi. Karena kenapa? Karena sudah terbukti dengan jelas bahwasanya dia benar-benar sudah salah dan datanya itu sudah benar satu persatu semuanya, dan akhirnya dia bisa membohongi masyarakat ya begitu. Ya, kita tidak tahu bagaimana rencana-rencananya itu sehingga bisa membohongi kita seluruh negara Indonesia ini ya. Tentunya ternyata kecerdikan dan keberbrokan mereka itu. Nah teman-teman, demikian dari video ini. Dukung terus channel ini, jangan lupa viral luaskan dan berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini, terutama politik yang tertuju pada Bapak Jokowi ini dan Bapak Gibran ini. Semoga dengan hal ini kita bisa saling bertukar pikiran, saling menyiarkan berita-berita yang sesuai dengan fakta dan realitis. Terima kasih teman-teman.